Yang keempat adanya 2 saksi, dan yang terakhir ijab dan qabul. Tentunya calon suami udah pasti ada, calon istri insya Allah udah pasti ada. Nah kemudian nikahnya juga udah ada. Kemudian wajib mengadakan 2 saksi, baru disininya prosesi akdun nikah antara seorang wali dan calon suami si perempuan. Di dalam syariat, di dalam Islam, prosesi akdun nikah itu sangat mudah, gampang. Kayak orang beli barang. Begitu akad nikah, ada akadnya. Kalau jual beli itu kan hukum sebenarnya kan ada akad jual beli. Kayak kita ke warung nih beli gula, itu sebenarnya ada sirohnya, ada akadnya. Yang punya warung bilang begini nih, saya jual gula ini 1/2 kilogram dengan harga sekian, kontan. Ntar yang beli, saya beli gula ini dengan harga yang sudah disebutkan, bayar uangnya kontan. Itu sebenarnya setiap jual beli harus ada akad. Cuman kayaknya nggak pernah diamalin ya. Nggak ada orang jual beli begitu. Ada nggak? Yang ada gula 1/2 kilo, rokok sebungkus, begitu kan? Nah di situ Al-Imam An-Nawawi memang membolehkan tanpa akad. Ya jadi namanya bai'ul mu'athah. Jadi sama-sama tahu dah, sama-sama ngasih. Dia ngasih barang, kita ngasih duit dengan harga yang sudah diketahui, disepakati, itu boleh. Tapi kalau akad nikah nggak boleh. Harus ada akad ijab dan qabul. Ijab dari seorang wali, qabul dari calon suami. Ya. Seorang wali ngomong begini, saya nikahkan engkau dan saya kawinkan dengan tunanganmu fulanah, anak perempuan saya, dengan mas kawin sekian umpama. Mas kawinnya juga enggak kudu mahal, ya enggak kudu banyak. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, a'zamun nisa barakatan aisaruhunna mahra. Perempuan yang membawa berkah nanti ketika hidup berumah tangga, rumah tangganya akan diberikan keberkahan. Itu perempuan yang mas kawinnya dikatakan aisaruhunna mahra, ringan, mas kawinnya tuh ringan, enggak susah. Itu yang paling berkah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mama, saya nikahkan engkau dan saya kawinkan dengan tunanganmu fulanah binti anak saya dengan mas kawin, uang sebesar 100.000 rupiah dibayar kontan. Boleh gak 100.000? Boleh gak? Boleh. 50.000 boleh gak? Boleh. 20.000? Boleh. 10.000? Boleh. Ya, boleh. Mas kawin tuh boleh. Yang penting aqallu mutamawwil. Ya. Aqallu mutamawwil. Yang penting berharga walaupun sedikit. Ya. Duit 10.000 bisa buat beli nasi apa kagak? Bisa. Gampang sebenarnya pernikahan ini, gampang, mudah. Kata Nabi, ad-dinu yusrun. Agama ini gampang, agama ini mudah. Cuman kadang kita yang suka berat-beratin. Kita yang bikin susah. Sebenarnya memudah banget.
Begitu doang tuh, suami ngomong saya terima nikahnya dan kawinnya dengan fulana binti fulan dengan mas kawin yang sudah disebutkan tunai. Udah jadi tuh suami istri. Gampang apa susah? Gampang apa susah? Gampang. Nah ini para hadirin jamaah sekalian tuh. Tapi sekarang orang kalau mau yang halal disulit-sulitin, diberat-beratin, dimahal-mahalin, dibikin ragab. Kalau giliran yang haram digampangin. Anak perempuannya diajak jalan sama laki-laki lain, dibolehin, padahal halal apa haram tuh? Haram. Mending kasih rokok jinggo sebungkus. Pak, anaknya saya bawa ya. Ya udah tong, hati-hati. Wah, ini nih ya. Padahal haram tuh, digampangin. Giliran orang datang mau nikah, bener mau ngelamar, ditanya-tanya, lu mau mana gua, emang lu kerja apa? Udah jadi karyawan apa belum? ATM lu berapa? Yang gold apa yang platinum ATM-nya? Ini. Padahal anaknya mau dihalalkan, tapi dibikin susah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalaupun mereka tidak punya harta, sederhana hidupnya, tapi pernikahan itu didasari dengan lillahi ta'ala, maka Allah akan berikan keberkahan. Jangan takut. Yughnihimullahu min fadli, Allah akan berikan kekayaan. Kata Nabi SAW, idza atakum man tardawna dinahu wa adabahu fazawwijuh. Kalau datang kepada kalian seseorang yang kalian senang adabnya, senang ibadahnya, senang agamanya, agamanya Islam, ahlu sunnah wal jamaah, akhlaknya baik, sholatnya rajin, sama orang tua berbakti. Enggak disebutkan kaya, enggak. Kata Nabi, perintah dari Nabi nih, fazawwijuhu, maka nikahkan dia. Ambil dia jadi mantumu, katanya. Entar kalau urusan rizki, mentar abis nikah. Nabi katakan iltamisur rizqa bin nikah, cari rizki dengan sebab pernikahan. Entar kalau udah nikah jadi berkah. Allah yang jamin itu. Ya. Jangan nikah kudu nunggu, ntar nih terutama yang laki nih ya. Nikah nunggu punya rumah dulu, nunggu punya motor dulu, nunggu punya anu dulu. Jangan, udah nikah ya, punya kerjaan, punya penghasilan tetap, bismillah. Ntar urusan rumah, urusan itu berjalan nanti. Wah, kalau ente nungguin punya rumah dulu baru kawin, masuk umur 50 tahun baru kawin. Emang kalau bujangan begitu Pak, biar kerja gajinya gede nggak bakalan bisa ngumpulin tuh duit. Tapi giliran udah nikah beda lagi nanti. Karena memang dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda. Ya. Nah, ini jadi sighah. Ya. Ketika ada wali, ada zauj atau calon suami, baru nanti ada ijab dan qabul. Nah, ketika akad nikah itu ya dianjurkan, ya disunnahkan menghadirkan ahli ilmi wa ahli shalah. Besok biar ada tuh Pak Dadang ya. Orang yang punya ilmu syariat mesti ada duduk di ketika akad nikah. Undang kiai, undang ustadz, undang guru. Karena ijab qabul itu yang menilai sah atau tidaknya adalah ahlul ilm. Ini karena urusan yang sangat sakral ini, berabe ini. Kalau enggak sah, efeknya, akibatnya enggak bagus.
Kalau akadnya nggak sah berarti batal. Kalau batal berarti bukan suami istri. Nanti dia berhubungan, akhirnya hubungannya adalah perzinahan. Na'udzubillah min. Jadi yang menentukan itu ahlul ilmi nanti. Ketika si suami sudah jawab, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin yang tersebut tunai. Nengok ke ustadz, nengok ke guru, nengok ke kiai. Bagaimana kiai? Sah gani ijab gobul. Karena yang bisa mengesahkan ini syariat ini. Yang bisa mengesahkan atau tidak itu ulama. Maaf, bukan RW atau RT. Kadang begitu nanyanya, bagaimana teh? Nah sekarang hukum syariat salah nanya. Kalau giliran nanya surat AJB, benar apa kagak? Sertifikat, nanyanya ke RT RW dia ngerti. Ya kan? Kalau misalkan itu kan saksi, itu saksi menurut hukumah atau menurut kantor KUA dah boleh tanda tangan, nanti ada uang saksinya. Kasih dah dia uang saksi. Tapi kalau saksi yang sebetul-betulnya yang bakal menilai ini akad sah atau tidak, ulama. Gimana guru? Sah apa enggak? Begitu. Jadi tempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang pertama, ihdaru ahlil ilmi. Yang kedua, wa ihdaru ahli salah. Hadirkan orang-orang soleh ketika akad nikah tuh. Undang orang-orang solihin, orang-orang tua, orang-orang yang rajin ibadah. Apa? Supaya nanti tempat akad nikahnya akan dapat nadrah dari Allah Subhanahu, turun rahmat dari Allah dan mendapatkan doa-doa dari mereka. Itu sebenarnya yang kudu diperhatikan mah. Bukan berarti nggak boleh nih ngedekor sampai mewah begini, boleh. Ini perkara yang mubah. Boleh ada, boleh nggak ada. Boleh aja dekor mewah apa? Boleh. Tapi perkara yang mubah sama perkara yang sunnah apalagi yang wajib, mana yang lebih penting? Yang wajib, yang sunnah baru yang mubah gitu. Jadi yang wajib dulu nih pentingin, habis itu baru yang sunnah, adab-adabnya dalam pernikahan, baru terakhir yang mubah. Makanya saya kadang-kadang begini, kalau ada acara akad nikah tuh, itu tukang foto kadang-kadang sampai saksi dialingin sama dia. Saking mau moto sampai gedeg saya mah. Mana yang lebih wajib? Saksi 2 orang syahidain apa foto? Saksi kan lebih wajib. Nggak ada saksi bisa nggak sah ini akad ntar. Tuh, ini perhatikan betul-betul. Ketika selesai ijab dan qabul, semua nih yang hadir ngucap apa? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin wa lutfin wa afiyah. Bukan teprok tangan. Kadang teprok tangan. Islam itu kadang yang begitu ada. Ketika akad nikah, hore, kayak burung dara orang. Bukannya dia doain, diteprokin. Apalagi ada yang cium. Astagfirullahaladzim. Bukan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus diawali dengan ajaran Rasulullah. Kalau kesononya pengen barokah pernikahannya, pengen rumah tangganya diberikan rumah tangga yang enak, adem, tentrem, aman, nyaman, maka diawali dengan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terus rumah tangganya menjalankan rumah tangga yang diajarkan oleh Rasulullah, maka insya Allah rumah tangganya akan diberikan keberkahan, diberikan keturunan-keturunan yang solihin dan solihat, karena memang didasari dengan apa? Dengan syariat. Terakhir ada satu cerita begini. Di zaman satu raja, ada raja punya anak. Ini anak raja cakep. Banyak yang minta. Tapi raja nggak ngasih, belum mau, karena mungkin nggak serg
perilakunya, adabnya, agamanya nggak seret. Ini raja punya budak. Tahu budak? Hamba, laki, hitam, disuruh jagain kebunnya. Disuruh jagain kebun. Ente anda perintahin, saya perintahkan ente untuk jaga kebun anggur saya yang ada di daerah anu, jauh tempatnya. Baik raja, jagain dah, diurusin tuh kebun anggur. Setelah sekian lama nih raja main dah. Udah lama nggak ngeliat nih kebunnya, kebun anggurnya. Main dan nih raja ke sono. Begitu main ke sono raja dilihat nih kebunnya udah subur, bagus, anggurnya panennya bagus, banyak buahnya. Dipanggil dan nih budaknya, Fulan, ta'al. Iya raja, saya minta anggur. Baik raja, diambilin. Ini raja dimakan sama rajanya, asam. Rasanya asam. Kata raja, saya coba cariin yang manis. Ini asam nih, nggak enak. Cari lagi sama dia, cari. Petik lagi, bawa ini raja. Makan lagi sama raja, asam lagi. Ya, akhirnya kata raja, ente kan di sini udah lama. Coba cariin saya yang manis, satu aja. Ya, cariin lagi, kasih lagi raja, asem lagi, nggak manis. Akhirnya udah, ini raja ngomel dah kalau bahasa kita, ente bagaimana sih, kerja apa aja ente di sini? Kok ente suruh milihin anggur yang manis aja, atu nggak bisa? Ente udah lama di sini. Apa kata dia? Raja, semprakan saya disuruh sama raja. Maksudnya semenjak saya disuruh sama raja jagain nih kebun, saya urusin sampai nih kebun subur banyak buahnya, satu saya nggak pernah makan. Satu biji anggur pun, satu buah anggur pun saya tidak pernah makan karena belum dapat amanat dari raja. Nah, orang curuhnya cuma ngurusin. Kira-kira ada gak yang begini nih? Ada gak orang sekarang begini? Ada gak? Dititipin kebun. Ya. Begitu dititipin kebun, buahnya banyak. Yang punya nanya, bagaimana rambutan? Banyak. Oh, udah kagak berbuah, hujan baik di sini, berapa dijualin sama dia. Saking jujurnya ini orang, sampai raja terharu. Senang nih raja sama dia. Begitu pulang ke rumahnya, ngomong sama bininya, malu, ngomong-ngomong anak kita saya mau kawinin. Ini bininya girang, abang udah dapet calon suami? Udah. Siapa bang? Budak kita noh, si Fulan yang saya suruh jagain pun anggur. Bininya bini yang solehah. Apa kata bininya? Terserah abang aja. Abang kepala rumah tangga, abang orang tuanya yang lebih berhak milihin mana yang baik, mana yang kagak. Terserah abang. Saya mengikut aja. Tuh, bini solehah. Kalau yang kagak solehah nggak begitu. Benar apa enggak? Nah, abang bagaimana sih bang, orang hitam begitu? Yang dilihat gantengnya, yang dilihat hartanya, dia nggak lihat adabnya. Akhirnya nih bapak bilang sama istrinya, ngomongin dah sama bocah, kalau bahasa kita. Yang tahu, lu yang ngomongin. Perempuan biasanya kan ngomong sama anak perempuan. Akhirnya diomongin, Neng mau dikawinin, Neng mau nikahin sama bapak. Udah punya calon suami. Kata anaknya, siapa ibu? Apa namanya? Budaknya bapak yang disuruh ngurusin pohon anggur. Ya udah, bagaimana bapak aja. Saya mengikut aja. Yang lebih tahu mana yang baik, mana yang bukan bapak. Saya sebagai anak nggak boleh ikut campur. Kan kalau bapak waliul mujbir.
waliyul mujbir. Tanya dulu, akhirnya ini anak mau. Tuh, anaknya juga anak yang soleha. Bocah sekarang sih moal. Ya, akhirnya terjadilah, singkat kata, pernikahan ini terjadi. Ya, ini budak akhirnya dibebaskan sama ini raja, kemudian dinikahkan sama anak perempuannya cakep banget nih anak. Karena didasari dengan pernikahan yang lillahi ta'ala, laki soleh, perempuannya soleha, akhirnya mempunyai anak wali min auliyaillah, namanya Sayyidina Abdullah ibn al-Mubarak. Itu Sayyidina Abdullah ibn al-Mubarak hasil dari pernikahan yang terjadi di dalam cerita ini, wali min auliyaillah. Masya Allah. Jadi kalau memang lillahi ta'ala, laki soleh, perempuan soleha, insya Allah anak-anaknya jadi anak-anak yang solehin dan solehat. Mudah-mudahan insya Allah, kita doakan sekali lagi agar kedua mempelai yang insya Allah, calon kedua mempelai yang insya Allah akan besok akan melangsungkan akdun nikah, diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan sahibul bait Bapak Dadang diberikan keberkahan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat sekalian, demikianlah sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang